Miris banget gak sih lihat minat Gen Z di zaman sekarang, ya? Nah, aku punya ide. Gimana kalau kita membuat proyek sosialisasi tentang kebudayaan? Tapi kalau sosialisasi biasa itu kayak biasa gak sih? Gimana kalau misalkan kita menggunakan media yang lebih senam? Oh, aku punya ide. Melalui proyek ini, kami ingin menunjukkan bahwa teknologi tidak hanya sekedar tren, tetapi juga dapat menjadi alat yang ampuh untuk melestarikan warisan budaya yang tak ternilai harganya. Hologram akan menjadi jembatan yang menghubungkan generasi muda dengan akar budaya Jawa Timur. Dengan hologram, kita dapat mempromosikan pariwisata budaya Jawa Timur dan meningkatkan apresiasi terhadap warisan leluhur kita. Dengan proyek ini, kami berharap dapat menginspirasi masyarakat untuk lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya yang kita miliki. Penurunan minat terhadap kebudayaan tari merupakan suatu kehilangan yang sangat disayangkan. Upaya pelestarian harus terus dilakukan agar warisan budaya ini tidak hilang di telan zaman. Oleh karenanya, Saya Keisha, saya Nabila, saya Naya, saya Anggun, Saya Tobi. Saya Arin, saya Mairisa. saya Salza. Dengan adanya proyek kolaborasi program UPKK Universitas Airlangga, kami, kelompok 8, PDB 21, menciptakan suatu proyek yaitu SVO. SVO sendiri memiliki makna yaitu tempat tinggal cahaya yang terbentuk dalam hologram. Dengan SVO, mari kita bersama-sama lestarikan budaya, kilaukan dunia. Kalian tahu nggak tari remo itu dari mana? Iya, benar banget. Tari remo merupakan tarian tradisional asal Jawa Timur. Tari remo biasanya digunakan untuk menyambut tamu dan dilaksanakan oleh penari laki-laki. Gerakannya dinamis dan energik, menggambarkan semangat satria. Tari remo memiliki kostum yang unik loh, yaitu yang pertama ada baju. Baju biasanya menggunakan lengan yang panjang atau lengan pendek dan memiliki warna-warna yang cerah. Pada umumnya berwarna merah atau warna kuning. Selain itu ada celana. Celana itu menggunakan celana pendek. Kenapa? Karena untuk sang penari itu mudah bergerak. Lalu ada aksesoris. Aksesoris ini pada umumnya biasanya menggunakan ikat kepala, selendang, ikat kaki, dan lain-lain. Lalu makna kostum tari remo itu apa aja sih? Nah, untuk ciri khas tari remo ada 3. Yang pertama, gerakan. Gerakan tari remo dinamis, penuh semangat, dan energik. Gerakan ini menggambarkan kesatria saat bertarung di medan perang. Yang kedua, kostum. Tari remo menggunakan kostum khas Jawa Timur, yakni dengan pakaian yang berwarna cerah dan menggunakan aksesoris yang menonjol. Yang ketiga, musik. Tari remo menggunakan musik dengan irama yang cenderung cepat dan menggembirakan. Tarian ini diberi nama Tarian Sparkling Surabaya dengan harapan keindahan dan kelincahan menggambarkan jati diri serta semangat masyarakat Surabaya yang terus membara. Tari Sparkling sendiri itu merupakan tarian selamat datang yang digunakan untuk menyambut wisatawan maupun tamu-tamu besar. Tarian Sparkling juga ditunjukkan di festival budaya yang diadakan di Surabaya. Tari Sparkling merupakan tarian gabungan antara tari tradisional dan tari modern yang memberikan kesan berbeda, namun tetap mempertahankan nilai-nilai budaya yang ada. Jadi, tadi kan sudah dijelaskan nih sejarah dari tari Sparkling Surabaya. Atribut-atribut apa aja sih yang digunakan dalam tari Sparkling Surabaya? Yang pertama, yaitu kemben. Nah, kemben ini merupakan bagian atas yang bahannya sama dengan kebaya. Kemudian yang kedua ada kebaya transparan. Kebaya transparan ini terbuat dari bahan brokat yang akan menampilkan kesan mewah dan elegan bagi penggunanya. Kemudian yang ketiga ada bawahan bat.
Nah, bawahan batik ini menggunakan kain khas Jawa Timur yang melambangkan kebudayaan lokal. Kemudian ada sampur. Sampur ini merupakan kain panjang yang dililitkan ke tubuh dan fungsinya sebagai aksesoris. Kemudian yang terakhir adalah sayap emas. Nah, sayap emas ini merupakan simbol utama dari tari sparkling Surabaya yang melambangkan semangat lawan dari kota Surabaya ini. Kostum tari sparkling Surabaya merupakan hasil perpaduan antara kreativitas dan nilai-nilai budaya. Nah, dengan desain yang sangat unik dan makna yang mendalam, kostum ini menjadi salah satu ciri khas dari tarian yang sangat populer ini. Nah, dengan informasi yang kami berikan, pasti kalian tahu dong apa itu tari sparkling yang di Surabaya. Nah, gimana menurut kalian? Kayak untuk tarian selanjutnya yaitu tari lenggang. Tari lenggang sendiri sebuah tari yang berasal dari daerah Surabaya, Jawa Timur yang ditarikan oleh penari wanita. Untuk tariannya itu merupakan inovasi dari tarian sebelumnya, yaitu ledek tayub atau tari tandaan dan juga sandur Madura. Penarinya bergerak dengan sangat indah dan sangat anggun. Tari lenggang diciptakan oleh Damar Pramuka Atmaji pada 1995. Beliau diminta untuk merancang tarian untuk Hari Jadi Kota Surabaya. Nah, singkat cerita, beliau menerima penawaran ini dan itulah tari yang berjudul Tari Lenggang ini. Nah, jadi kalian udah pasti ada gambaran kan tentang tari lenggang ini? Ayo kita bersama-sama kembangkan budaya kita dan lestarikan tari lenggang ini untuk masa yang akan datang. Tarian tradisional Jawa Timur adalah harta karun budaya kita. Mari kita bersama-sama melestarikannya agar generasi yang mendatang dapat menikmatinya. Dengan belajar tarian tradisional, kita tidak hanya melestarikan budaya kita, tetapi kita juga dapat memperkaya jati diri kita sebagai orang Jawa Timur. Oleh karena itu, dengan SPO bersama kami, lestarikan budaya, kilaukan dunia. Kendala teknis berupa masalah proyektor dan keterlambatan berkas izin telah menyita waktu yang cukup signifikan sehingga waktu presentasi menjadi lebih singkat. Hal ini menjadi pelajaran berharga bagi kami untuk lebih teliti dalam mempersiapkan segala sesuatu sebelum pelaksanaan sosialisasi. Menurut surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Apabila dikatakan kepadamu berdirilah, kamu berdirilah, Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu.
dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.